Hari ini Zoom kita itu adalah bahas tentang penyakit autoimun. Kenapa bisa dibilang namanya autoimun? Nah, setiap orang itu punya sistem imunitas. Saya bilang sistem ya, bukan hanya imunitas saja, tapi sistem imunitas. Jadi gini, kita kan pasti keluar rumah, pasti kita beraktivitas gitu ya. Anda sadar nggak, teman-teman? Ya, di sekitar kita ini tuh ada ratusan bahkan ada ribuan jenis virus loh yang berbeda. Dan kenapa ada orang yang setiap hari itu terus sehat, padahal di sekitar ada virus. Ya, ada virus, bakteri, mungkin ada kuman, ada parasit, macam-macam gitu. Nah, kenapa ada orang bisa sehat? Ayo, jawab coba. Kenapa ada orang masih bisa sehat? Padahal virus di mana-mana nih. Termasuk di Jakarta dan sekitarnya dapat ekstra, yaitu polusi udara. Gitu. Nah, kenapa ada orang masih bisa sehat gitu? Karena di dalam tubuh manusia itu punya namanya sistem imunitas. Imun itu kepanjangannya imunitas. Punya sistem namanya sistem imunitas, teman-teman. Nah, sebenarnya fungsi awalnya sistem imunitas itu adalah untuk menjaga, untuk melindungi dari berbagai serangan-serangan, ya termasuk namanya radikal bebas, virus dan sebagainya, agar kita tetap sehat. Nah, itu sebenarnya fungsi utama sistem imunitas kita, teman-teman. Ya. Nah, bedanya adalah setiap orang itu bisa berbeda ya, kadar atau tingkatan atau level sistem imunitas kita. Ada yang baru keluar rumah dikit atau baru kena debu dikit langsung bersin, langsung gatal-gatal. Ada juga orang yang ya sorry ya, misalkan ada orang yang sudah terbiasa gitu ya, tinggalnya di pinggir apa tuh ya, misalkan di pinggir tempat pembuangan sampah gitu ya. Ya itu kayaknya udah berdamai namanya sama virus gitu loh. Ini ngomong-ngomong tempat pembuangan sampah, dulu sewaktu saya kecil itu saya tuh tinggal di rumah kontrakan ya. Itu sebelahnya tempat pembuangan sampah. Gitu ya, ngomong-ngomong tempat pembuangan sampah jadi ingat masa lalu ya. Nah, selanjutnya, nah kenapa imun ini bisa jadi penyakit? Karena ada hal-hal tertentu yang ternyata sistem imun kita itu malah nyerang kita gitu loh. Jadi kayak kayak nyerang nyerang tuannya, kayak nyerang majikannya gitu. Ya. Jadi kayak senjata makan tuan. Nah, ini yang menarik nih, teman-teman ya. Sistem imun kita yang fungsi utamanya adalah menjaga kita, melindungi kita dari berbagai penyakit, berbagai radikal bebas, ternyata dia malah serang balik gitu. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini menarik. Ya, ini edukasi yang Anda pasti jarang Anda dapatkan. Cuma dengar autoimun, autoimun, autoimun doang. Gitu ya. Bahkan mungkin aja ya, Anda nggak pernah dengar gitu. Oke? Sama-sama kita simak ya teman-teman ya. Ini saya waktunya sampai jam 9 aja ya. Ya, memang saya mau pendekin gitu loh Zoom-nya. Ya, jadi nggak terlalu lama teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan. Ini data ya dan fakta ya. 1 dari 10 orang itu mengalami gangguan autoimun. Bayangkan, dan ini beritanya itu tahun 2023. Bayangkan. Jadi dari 10 orang teman Anda itu ada 1 yang autoimun. Berarti ada 100 teman Anda, berarti ada 10 yang kena autoimun. Bayangkan. Itu gede banget. Ya, dan jenis autoimun itu banyak jenisnya. Ya, kalau saya baca itu ada sekitar ratusan. Ya, teman-teman ya, ada sekitar ratusan, teman-teman. Ya, jadi gini, penyakit autoimun itu menunjukkan tren peningkatan dengan 1 dari 10 orang diketahui mengalaminya. Ya, ada yang kelas ringan, ada juga yang kelas berat. Ya, faktor lingkungan atau perubahan perilaku dinilai berkontribusi terhadap kondisi. Dan ini bulan Mei 2023 ya. Selanjutnya, sepanjang 2016 tercatat ya adanya 2.166 pasien yang dirawat inap karena diagnosis penyakit lupus. Nah, penyakit lupus itu salah satu jenis yang namanya autoimun ya. Jumlah ini meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan 2014 tuh. 2 kali lipat, bayangkan.
Ya, jadi 2014 ke 2016 hanya selang waktu 2 tahun aja itu lompat 2 kali lipat jumlahnya. Sementara itu WHO menjelaskan bahwa jumlah pengidap lupus itu bisa bertambah hingga 100.000 jiwa setiap tahunnya. Ya, nanti kapan-kapan kita bicara dengan jenis penyakit yang lain ya teman-teman ya. Ya, jadi ini WHO. Berarti kalau bicara WHO, World Health Organization, ini seluruh dunia, ya, seluruh dunia yang mengalami autoimun. Nah, biasanya orang yang negara yang mengalami autoimun biasanya itu adalah negara-negara berkembang, teman-teman ya. Nah, Indonesia itu jumlah orang yang kena autoimun tuh banyak. Ya, makanya dibilang apa? 1 dari 10. Oke. Nah, kasus penyakit autoimun itu meningkat drastis ini tahun 2020 ya, teman-teman ya. Ini di saat lagi COVID nih ya. Nah, penyakit penyimpangan sistem kekebalan tubuh yang justru menyerang tubuh sendiri dalam 4 dasawarsa terakhir menunjukkan tren meningkat drastis di Jerman. Mana nih? Ya, antara 5-8% penduduk Jerman yang populasi 80 juta orang tercatat mengidap autoimun. Ya, oke. Apa itu autoimun? Nah, autoimun tuh kayak gini nih, teman-teman. Ya, ini salah satunya. Ini gejala yang dialami di area kulit biasanya begini. Dia biasanya ada warna merah-merah kayak gini. Ya, terus kayaknya apa ya? Kulitnya tuh bersisik. Ya, diolesin pakai body lotion, terus diolesin pakai skincare, pakai pakai obat, salep dan segala macam itu bisa jadi nggak sembuh-sembuh gitu, teman-teman ya. Nah, ini autoimun. Jadi dia nyerang balik. Ya, dan paling banyak itu sebenarnya nyerangnya itu ke kulit biasanya. Paling banyak. Ya. Nah, tapi juga ada yang nyerangnya bukan hanya ke kulit tapi nyerangnya ke dalam. Ya, ke organ dalam. Ya, salah satunya adalah ginjal itu paling diincar gitu. Makanya ada orang yang kena autoimun, dia juga cuci darah. Gitu. Jadi ngerembet kemana-mana teman-teman. Oke, teman-teman saya ngomong begini nih bukan buat nakut-nakutin ya. Ini adalah edukasi. Ya, jadi teman-teman perlu tahu gitu. Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Ya, dia nyerang balik. Oke. Normalnya, sistem kekebalan tubuh itu berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan virus atau bakteri. Namun, pada pengidap penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh menganggap sel tubuh sehat sebagai zat asing, sehingga antibodi menyerang sel-sel sehat tersebut. Jadi, awalnya dia tahu nih ya tugas dia apa. Ya, ketika mengalami autoimun, dia itu kayak jadi sistem tubuh kita tuh kayak ngeblank gitu. Sistem imun tuh kayak ngeblank, ya malah nyerang balik gitu. Kayak kayak diprogram ulang untuk nyerang balik gitu. Ya. Nah, kenapa sih bisa begitu? Ya. Kalau zaman dulu tuh jarang banget ada, mungkin sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu tuh jarang banget ada orang tuh ngalamin autoimun tuh jarang, teman-teman. Ya, semakin ke sini kayaknya biasa ya orang kena autoimun gitu. Oke. Nah, kita lihat ya, apa sih penyebab autoimun? Ya, lagi-lagi kulit ya. Masih mending ya kalau kenanya tuh kulitnya tuh ke bagian-bagian yang tertutup ya, yang nggak kelihatan misalkan di dalam baju gitu. Masih mending. Tapi ya lebih baik nggak kena sama sekali. Oke, kita lihat ya. Nah, penyebab autoimun itu belum diketahui secara pasti. Ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko seseorang terkena autoimun. Antara lain, ya, ada faktor genetik. Ya, misalkan orang tuanya, kakek neneknya, ya. Tapi ini sebenarnya enggak begitu, persentasenya tuh nggak begitu apa ya, nggak begitu tinggi sih sebenarnya. Ya, meskipun bisa ya sama, jadi sama kayak orang mengalami hipertensi, ada orang tua atau keluarga ya, misalnya orang tua kakek nenek, itu kalau ada masalah kolesterol biasanya itu diturunkan ke anak cucunya, atau ada masalah hipertensi itu diturunkan ke anak cucunya, atau ada masalah misalkan penyakit jantung itu ternyata bisa loh diturunkan gitu ya, diabetes itu juga bisa, cancer itu juga bisa. Namun kalau Anda bisa mengelola kesehatan Anda jaga kesehatan, pola hidup Anda jaga, itu resikonya tuh sangat 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 kecil, teman-teman.
ya. Ada saya punya teman ya, salah satu orang tuanya itu ada ngalamin diabetes, ya. Dianya enggak loh, dia sebagai anak itu enggak. Kenapa? Karena dia jaga kesehatan. Ya, dia jaga banget, dia kurangin, dia stop bahkan ya, yang namanya gula, dia kurangin yang namanya karbo, konsumsi karbohidrat, akhirnya dia nggak kena yang namanya diabetes. Oke. Nah, ini ya, ini faktor genetik. Yang kedua adalah terpapar bahan kimia seperti merkuri, pestisida dan lain-lain. Nah, ini yang kita tuh tahu nggak tahu gitu, sadar nggak sadar, tahu pun kayaknya cuek ya. Terpapar bahan kimia seperti merkuri. Merkuri ini biasanya tuh terdapat di mana, teman-teman? Biasanya di skincare gitu ya. Ada skincare tertentu yang mungkin dia promonya gila-gilaan ya, banyak orang pakai, udah promonya gila-gilaan, terus dia harganya juga sangat terjangkau. Ternyata diselidiki, ternyata kenapa bisa hasilnya cepat? Ya karena di dalamnya itu ada kandungan atau zat tertentu yang di luar ambang batas normal. Yaitu salah satunya adalah namanya merkuri. Gitu. Nah, merkuri ini sebenarnya bagus. Ya, maksudnya bagusnya itu untuk hasil yang cepat ya. Kalau di dalam merkuri ini, kalau di dalam skincare, ini hasilnya cepat ya. Bikin putih itu cepat gitu. Cuman ya resiko bisa terkena yang namanya autoimun. Oke. Nah, contoh lagi zat kimia yang namanya pestisida. Nah, pestisida ini kayaknya hampir 100% ya beras yang beredar di Indonesia itu pasti mengandung yang namanya pestisida. Ya, mungkin ya pihak yang penjual atau pedagang beras dan segala macam itu bilang, "Oh, pestisidanya masih dalam batas normal." Tapi tetap aja ya, kandungan kimia itu ketika beras dimasak jadi nasi, nasinya kita konsumsi, ya tetap kita konsumsi nasi kan sehari bisa 2 kali, bisa 3 kali bahkan ya, gitu ya. Nah setiap hari dan itu bertahun-tahun dan itu berpuluh-puluh tahun, nah itu ada potensi Anda bisa kena yang namanya autoimun gitu ya dan lain-lain sebagainya ya. Sebenarnya autoimun itu juga bisa kena dari yang namanya radiasi, oke? Bisa itu teman-teman. Oke, nah ini juga merokok ya. Ngerokok juga bisa. Jadi sebenarnya kalau Anda ini paling susah sih sebenarnya kalau orang udah kebiasaan ngerokok, dikasih tahu hati-hati nih bisa kena penyakit autoimun, biasanya dia tuh bandel gitu loh ya. Makanya kan saking bandelnya itu kan ada istilah tuh begini ya. Ketika saya membaca berita atau membaca di brosur bahwa merokok itu bisa merusak kesehatan, maka saya putuskan untuk berhenti baca. Bukan berhenti merokok, berhenti baca, teman-teman. Nah, itu bandelnya tuh kalau orang merokok ya. Nah, tadi saya baru ketemu temen ya. Eh, bapaknya itu sehari ngerokoknya itu 4 bungkus. Ya, di usia 70-an ya sakitnya ya cukup cukup serius ya gitu. Jadi beda lah orang yang ngerokok sama orang yang tidak ngerokok. Pak, tapi saya ada tuh Pak di kampung tuh Pak, orang ngerokok tuh Pak, umurnya bisa sampai 100 tahun Pak. Iya, bisa jadi. Tapi satu banding berapa? Misalkan ada 1.000 orang nih yang setiap hari ngerokok, ya lebih banyak lebih banyak yang meninggal duluan tuh yang mana? Yang nggak ngerokok atau yang ngerokok gitu aja. Ya kalau kita bicara persentase, pasti yang lebih sehat yang tidak merokok. Gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin kalau orang dulu tuh rokoknya tuh dia nggak ada zat-zat tertentu ya, dia pakai tembakaunya murni tembakau. Tapi kan kalau yang beredar rokok yang beredar sekarang itu kan udah campuran, ya. Oke. Nah selanjutnya kita bicara yang namanya obesitas. Nah obesitas ini juga ada bisa meningkatkan potensi untuk yang mengalami autoimun teman-teman ya. Lagi-lagi ya obesitas itu ya itu berat badan itu lebih dari 20 kilo teman-teman dari berat badan idealnya Anda. Contoh misalkan berat badan ideal Anda itu adalah 50 kilo, tapi kalau lebih ditambah 20 kilo jadi 70 kilo itu tandanya Anda obesitas. Gitu ya. Coba Anda ya pastinya Anda harus turunin ya.
Biasanya orang kalau semakin berumur, semakin berusia, biasanya metabolismenya kan pasti makin lambat. Ketika metabolisme makin lambat, tubuh kita tuh lebih gampang ya menyimpan yang namanya lemak. Oke, nah itu ngalaminnya namanya overweight atau obesitas. Nah ini ya teman-teman ya, ini salah satu potensi kalau Anda mengalami obesitas ya, ini potensi terkena yang namanya autoimun. Ya, selanjutnya ini yang paling besar nih, ya gaya hidup nggak sehat. Ya, ini, oke. Dan ini bahan makanan yang berpengawet, gitu teman-teman ya. Ini makanan-makanan pengawet, makanan kaleng dan segala macam. Ini juga. Jadi sebenarnya autoimun itu rata-rata itu kebanyakan itu gara-gara gaya hidup yang nggak sehat, yaitu konsumsi makanan-makanan itu yang kayak fast food atau junk food, terus makanan kaleng, kebanyakan begitu teman-teman. Ya, sama juga kebanyakan konsumsi yang namanya obat. Ya, pokoknya yang kimia-kimia gitu. Obat itu udah pasti kimia. Ya, gitu. Teman-teman kalau ada mau nanya silakan tanya ya teman-teman ya. Ya, hari ini saya jadi dokter ya. Oke. Nah, selanjutnya juga sama. Ketika teman-teman kalau minum vitamin atau minum suplemen ya, itu jangan terlalu banyak, teman-teman. Jangan terlalu banyak itu maksudnya jangan terlalu banyak jenisnya, gitu. Ya, jangan terlalu banyak jenisnya. Nah, kalau terlalu banyak jenis suplemen atau vitamin yang Anda konsumsi, maka akan terjadi namanya over vitamin. Nah, over vitamin itu nggak bagus. Ya, kekurangan vitamin itu nggak bagus, kelebihan vitamin itu juga nggak bagus. Oke, pakainya tuh jadi gini loh. Saya pernah ya sekitar ya mungkin 8 tahun yang lalu ya, saya ketemu waktu itu saya lagi prospek ya. Waktu itu saya di perusahaan sebelumnya, itu saya lagi prospek lagi prospek ya orang kaya gitu ya, orang kaya yang dia itu setiap hari itu dia kemana-mana tuh bawa kayak kotak obat gitu ya, kotak obat tuh agak panjang dia, jadi agak panjang kotak obatnya, terus ada kotak-kotak kecil gitu, terus dia makan, terus ku tanya, konsumsi obat apa Ci? Saya panggilkan Ci ya, konsumsi obat apa Ci? Oh bukan, ini vitamin, ini suplemen dari perusahaan mana? Dari perusahaan Amerika gitu. Oke. Terus sehari konsumsi bisa berapa banyak? Saya sehari itu bisa, dia bilang, saya sehari itu bisa konsumsi 9 jenis suplemen yang berbeda. Hah? Nah kebanyakan tuh, Ci. Wah saya nggak tahu sih. Saya sih disuruh ya sama upline-nya lah gitu loh katanya. Oh gitu. Nah itu jangan ya. Makanya waktu itu tuh sempat heboh. Dulu kan zamannya Facebook rame ya. Waktu itu sempat sempat heboh waktu itu. Jadi perusahaan tersebut yang dari Amerika tersebut itu sempat dituntut sama orang, sama salah satu customernya karena konsumsinya terlalu banyak jenisnya. Akhirnya si customer ini itu mengalami namanya autoimun. Gitu. Gitu teman-teman. Ya. Pak, kalau Anda tanya, Pak, berarti yang ideal berapa, Pak? Nah, kalau yang ideal tuh ya sehari itu Anda bisa konsumsi mungkin 2, 3, 4, 4 lah, 4 maksimal 4 jenis suplemen atau vitamin yang berbeda, ya. Makanya waktu zaman COVID, ya itu kan banyak orang nggak ngerti, banyak orang kalap, ya, semuanya dikonsumsi ya, A, B, C, D, pokoknya konsumsi semua. Ya, sampai vaksin juga divaksin sampai berapa kali gitu kan. Nah setelah selesai COVID, orang tersebut bisa kena autoimun. Nggak kena COVID, kena autoimun. Oke. Nah ini juga bisa. Ya kekurangan vitamin D dari paparan sinar matahari. Nah teman-teman jadi gini, kalau Anda mau konsumsi vitamin D, ini saya pernah belajar ya, waktu saya zaman COVID itu saya belajar dari salah satu dokter senior, ya itu dokter ini sangat terkenal ngebahas tentang vitamin D. Jadi dia bilang begini ya, kalau Anda jemur di matahari ya sampai berjam-jam pun itu nggak maksimal kalau Anda nggak konsumsi yang namanya vitamin D. Dia bilang begitu. Nah, vitamin D itu ada D1, D2, D3 sebenarnya, dia bilang. Ya, saya belajar itu waktu zaman COVID. Karena kan saya memang suka kesehatan ya. Jadi, nah yang paling benar itu adalah itu Anda konsumsi vitamin D-nya itu D3, teman-teman. Nah, dokter tersebut bilang, jangan hanya minum vitamin D3. Jadi Anda harus cari suplemen
atau vitamin yang vitamin D-nya itu ada gabungan sama vitamin lain. Ya, dia bilang adalah vitamin D3 sama plus K2. Jadi vitamin D3 plus K2. Begitu teman-teman, ya. Nah, dia bilang juga harus juga ditambahin mineral. Ternyata mineral itu juga sama pentingnya dengan vitamin. Nah, kebanyakan kan kita kan terlalu tahu ya tentang yang namanya pentingnya vitamin, tapi kurang tahu mengenai pentingnya mineral gitu. Karena apa? Karena mineral itu, jadi antara vitamin sama mineral sebenarnya kalau menurut dokter tersebut ya, mineral itu lebih penting daripada vitamin, teman-teman. Ya, tapi kalau buat saya, ya sama-sama penting lah. Nggak ada yang lebih penting, sama-sama penting. Jadi kalau Anda konsumsi vitamin, Anda juga perlu konsumsi namanya mineral. Makanya kenapa kita ngomongin hydrogen fonten, Anda tuh harus ya minum airnya, harus airnya itu ada kandungan mineral, teman-teman. Ya, kenapa? Karena dari makanan itu nggak cukup kandungan mineralnya dari makanan. Apalagi Anda makannya apa? Padang lah, soto lah, segala macam. Itu mineralnya kurang. Jadi Anda butuh kandungan mineral, asupan mineral itu dari air juga. Ya, terserah ya kalau ada orang lain bilang, oh harus air yang non-mineral. Lah, orang-orang zaman dulu aja yang tinggalnya di gunung itu, mereka semuanya minumnya air mineral kok. Nggak ada air non-mineral. Justru air non-mineral itu air buatan sebenarnya, air buatan manusia. Ya, kalau air hidrogen justru itu air yang memang sudah dari ribuan tahun yang lalu di daerah-daerah tertentu itu sudah ada, sudah tercipta gitu sama Tuhan dari secara alami itu bisa air tersebut itu menghasilkan yang namanya air hidrogen. Itu udah dari ribuan tahun yang lalu, teman-teman ya. Contoh kayak air Zam-Zam, air Zam-Zam di Mekah, air Lourdes di Prancis, air Tlakote di Meksiko dan sebagainya ya, teman-teman. Nah, kapan-kapan kita bahas lagi ya tentang air hidrogen ya. Nah, ini juga karena faktor hormonal. Nah, ini buat biasanya yang faktor hormonal, maksudnya hormonnya kadang-kadang seimbang, kadang-kadang nggak seimbang. Biasanya memang itu di eh, kebanyakan itu wanita, gitu. Makanya teman-teman, ini yang buat para wanita, ya, kalau hormon Anda dikit-dikit nggak seimbang, dikit nggak seimbang, coba cari tahu biar seimbang. Jangan cuek bebek, ya. Lagi nggak seimbang nih misalkan, wah lagi baper, lagi emosi, senggol bacok gitu ya. Kalau sekarang kan bukan senggol bacok ya, kalau sekarang kan senggol dong gitu ya. Nah ini hati-hati ya teman-teman ya. Ini Anda harus jaga ya, harus jaganya tuh dengan konsumsi produk-produk tertentu yang bisa membuat Anda tuh hormonnya seimbang gitu ya. Karena kalau hormon Anda nggak seimbang itu pengaruhnya bukan hanya kesehatan Anda aja gitu, tapi juga ke emosi Anda. Ya, jadi kalau Anda punya pasangan nih, istri Anda nih dikit-dikit nggak seimbang, dikit nggak seimbang, wah itu hati-hati tuh kalau ngomong ya, Anda salah ngomong bisa ditelan tuh. Ya karena dia secara emosi itu pengaruh gitu. Makanya orang sakit itu nggak ada yang ketawa-ketawa, orang sakit itu nggak ada yang bahagia, teman-teman. Ya, kita sehariawan aja bisa seharian tuh, bab moodnya nggak enak gitu. Ya makanya orang itu orang bahagia, ya syaratnya adalah dia harus sehat. Kalau dia nggak sehat, jamin dia nggak bisa bahagia. Bukannya dia nggak mau ya, dia nggak bisa gitu. Mana ada orang di rumah sakit itu ketawa-ketawa gitu. Itu rumah sakit jiwa, bukan rumah sakit ya. Nah, selanjutnya juga stres. Stres ini bisa pengaruh ya. Jadi gini, apa namanya? Bentar. Jadi gini teman-teman, tubuh kita itu bisa menghasilkan hormon namanya hormon kebahagiaan. Ada juga namanya hormon kesetresan. Teman-teman silakan cek. Hormon hormon kebahagiaan itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Ya. Nah, hormon kebahagiaan. Jadi ketika Anda lagi bahagia, ketika Anda lagi bersyukur, Anda lagi damai, ya, maka yang ya dose. Thank you, bro. Nah, maka yang tubuh Anda itu menghasilkan yang namanya hormon dose, hormon kebahagiaan. Hormon dose itu apa? D-nya itu dopamin, O-nya itu adalah oksitosin, S-nya itu adalah serotonin,
ya. E-nya itu adalah endorfin. Jadi kalau Anda setiap hari ya lebih banyak berada di emosi atau level kesadaran atau level emosi, bahagia, ya, senang, damai, sukacita, bla 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 gitu ya. Wah, itu tubuh Anda secara auto dia mengeluarkan hormon doce. Bro Charles, tolong ketikin dong. D-nya apa, O-nya apa, S-nya apa, P-nya apa. Tolong ya. Ya. Ya, thank you ya. Hormon bahagia sukacita. Ya, hormon surga. Ya, surga dunia. Nah, itu, teman-teman. Nah, ketika hormon kebahagiaan itu keluar, ya, mengalir dari atas sampai ke bawah, maka Anda itu pasti sehat. Ya, makanya saya tuh sangat percaya ya yang namanya tubuh itu bisa mengobati dirinya sendiri. Tubuh kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Karena kita sudah punya perangkat-perangkatnya, kita sudah punya tools-nya sebenarnya, teman-teman. Oke. Nah, itu namanya hormon doce, hormon kebahagiaan. Orangnya itu pasti awet muda, orangnya itu pasti sehat terus. Ya, bahkan bukan hanya sehat tapi dia bugar dan segala macam. Nah, sebaliknya stres, hormon ketidakbahagiaan, hormon kesedihan. Anda mengalami kekecewaan, Anda mengalami kekhawatiran, Anda mengalami namanya kesedihan, kekhawatiran, gelisah, kecewa, kesel, marah, jengkel. Nah, ketika Anda punya emosi tersebut, ya, dan itu tingkatannya tinggi, maka Anda mengalami namanya stres. Ya, nah ketika stres, hormon yang keluar adalah ada dua hormonnya, yaitu kortisol sama adrenalin. Orang itu kalau stres, biasanya denyut jantungnya tuh kencang, lebih kencang daripada normal. Gitu. Tapi coba deh, kalau orang happy segala macam, santai dia, pelan, ya normal lah kita anggaplah. Tapi kalau stres kenceng nih, karena dia gelisah sana, marah segala macam, stres pasti begitu. Nah biasanya kalau seperti itu, ya itu keluar hormonnya kortisol sama adrenalin. Bahasa kasarnya adalah tubuh mengeluarkan racun. Sorry, bukan mengeluarkan, tubuh menghasilkan racun. Jadi Anda meracuni diri Anda sendiri. Ya, kalau hormon doce, Anda memberikan Anda menyembuhkan diri Anda sendiri. Gitu, teman-teman ya. Nah, ini kita bicara dari sisi medis ya, dari sisi ilmiah. Oke. Nah, ketika Anda stres ya, biasanya apa? Batuk, pilek, bersin, pusing, ya, dikit-dikit alergi lah, apalah segala macam. Itu kayak gampang kena gitu. Kenapa? Karena sumber penyebabnya adalah dari stres, teman-teman ya. Kalau sampai tingkat parah, autoimun yang kena. Gitu ya. Thank you ya, Bro Charles. Nah, jenis penyakit autoimun yang paling umum apa? Nah, ini dikutip dari berbagai sumber ya. Yang paling umum aja lah. Ini namanya rheumatoid arthritis atau rematik. Siapa di sini yang usia 30 udah rematik? Hati-hati, jangan-jangan autoimun. Atau siapa di antara ini Anda yang umurnya 40, 50, 60 udah kayaknya jari-jari itu kayak udah kaku atau jari-jari itu kayak udah susah digerakin atau suka ngilu gitu loh. Nah, belum tentu itu penyakit tulang. Ya, belum tentu teman-teman. Jangan-jangan ya Anda mengalami gejala yang namanya autoimun. Ya, dan ini Anda harus sadari. Ya, tenang ya. Kalau ketika Anda divonis autoimun, ya jangan seperti waduh, ya dunia dunia runtuh, enggak ya. Nggak usah ngomong autoimun. Orang cancer aja masih bisa sembuh kok. Ya, contohnya mama saya masih bisa sembuh kok. Oke, jadi tenang aja. Oke.